Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi umat Islam, Al-Aqsa menyimpan keistimewaannya sendiri. Sejarah Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa begitu panjang. Terlebih masjid tersebut pernah menjadi arah kiblat pertama umat Islam sebelum bergeser seperti sekarang ke Ka'bah. Bagi umat Islam, Al-Aqsa menyimpan keistimewaannya sendiri. Bahkan sampai saat ini, masjid tersebut masih aktif digunakan meski kerap diperebutkan oleh Israel dan Palestina. Sebelum ramai dikunjungi jamaah muslim dari berbagai belahan dunia seperti sekarang, Masjid Al-Aqsa sudah ada dan lebih dulu eksis di zaman kerasulan. Masjid ini juga menjadi tempat singgah Nabi saat Isra Mi'raj. Sejak berdirinya Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa telah menyimpan sejarah yang teramat panjang. Masjid ini didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan banyak dijadikan sebagai rumah ibadah oleh nabi-nabi setelahnya. Dalam riwayatnya, Masjid Al-Aqsa telah menyimpan banyak sejarah penting bagi peradaban agama di dunia. Situs suci tersebut sejak zaman dahulu telah dijadikan simbol toleransi antar umat beragama, dari Islam, Kristen hingga Yahudi. Masjid Al-Aqsa didirikan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau wafat, putranya Nabi Ishak dan cucu Nabi Yakub alaihissalam hingga cicitnya yakni Nabi Yusuf alaihissalam pun masih menjaga keberadaan masjid ini. Al-Aqsa memiliki makna yang sangat besar dalam tradisi keagamaan Islam serta sejarahnya. Masjid yang satu ini juga dikenal sebagai kiblat pertama umat Islam sebelum akhirnya berpindah ke Ka'bah di Mekah. Sejak berdirinya zaman kenabian, Masjid Al-Aqsa telah mengalami renovasi besar-besaran pada zaman Khalifah Umayyah atau putranya Al-Walid I. Pada periode khalifah tersebut antara tahun 685 Masehi hingga 715 Masehi. Namun setelah Yerusalem dilanda gempa bumi pada tahun 746 Masehi, Al-Aqsa juga kemudian mengalami perubahan besar pada struktur pembangunannya. Pada tahun 780 Masehi, Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi kemudian berhasil mengembalikan kejayaan masjid tersebut. Namun gempa bumi lain kembali menyebabkan kehancuran serius pada tahun 1033 yang mengharuskan Al-Aqsa kembali dibangun. Selama Perang Salib, Al-Aqsa diduduki oleh tentara salib Kristen mulai tahun 1099, menyusul direbutnya kembali Yerusalem oleh pasukan di bawah Saladin dari dinasti Ayyubiyah pada tahun 1187. Tentara salib pun kehilangan kendali atas masjid. Pada tahun 1517, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kekaisar Ottoman dan Masjid Al-Aqsa pun turut dikuasainya. Berabad-abad kemudian, gempa bumi pun kembali terjadi di tahun 1837 dan langsung diperbaiki. Meskipun tidak pernah dilanda gempa yang hebat kembali, pada tahun 1922, Masjid Al-Aqsa kemudian mengalami renovasi besar untuk memperbaiki area masjid yang bobrok sekaligus memulihkan desain interior dan kaca di dalam masjid. Sejak didirikannya sebagai tempat ibadah dan simbol toleransi, Al-Aqsa juga dianggap sebagai Baitul Maqdis atau Bait Suci oleh umat Yahudi. Maka tak heran ketika sampai saat ini Masjid Al-Aqsa diperebutkan oleh Israel dan Palestina. Konon sejarahnya, bangunan asli Masjid Al-Aqsa memang sudah tidak ada karena pada abad ke-6 pernah terjadi gempa bumi di kawasan Jazirah Arab yang menghancurkan masjid itu. Tapi masjid terpenting di dunia dan bersejarah tersebut kembali dibangun pada zaman dinasti Umayyah. Kemudian di era dinasti Abbasiyah, Al-Aqsa direstorasi kembali dengan gaya arsitektur bangunan mengikuti abad pertengahan. Di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa terdapat beberapa situs suci bersejarah lain yang masih dilestarikan. Di antaranya ada Jami Al-Aqsa, yaitu bangunan berkubah biru dan kubah syahran dengan kubah emas. Subhanallah. Semoga kita semua mendapatkan kesempatan mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan perang antara Palestina dan Israel segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.